Yesaya 32 ayat 17, demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudaraku, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Iya. Kebenaran adalah suatu keadaan di mana Tuhan tidak komplain. Suatu keadaan di mana Tuhan mengizinkan. Suatu keadaan di mana tidak bertentangan dengan prinsip Tuhan, tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan. Itulah kebenaran. Kebenaran adalah itu mendatangkan damai sejahtera. Karena apa? Damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Jadi ketika kebenaran ditegakkan, artinya Tuhan berkenan, artinya Tuhan suka, artinya Tuhan mau. Maka kebenaran akan hadir, maka damai sejahtera akan hadir. Damai sejahtera adalah keadaan di mana tidak ada konflik, tidak ada pertentangan, tidak ada dakwaan, tidak ada tuntutan. Keadaan aman, sejahtera, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Jadi akibat dari kebenaran itu damai sejahtera. Damai sejahtera. Memang tentang kebenaran ini, kalau kebenaran dari Allah itu kebenaran yang tertinggi. Sebab ada juga kebenaran yang ada di dunia yang kebanyakan bersumber dari hukum Tuhan juga untuk mengatur manusia. Nah, contoh hukum Taurat, itu adalah kebenaran yang disampaikan kepada manusia. Jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan berzina, hormati hari Sabat. Itu hukum Tuhan dan itu kebenaran, sehingga ketika orang melakukannya dia dibenarkan gitu. Tetapi ada hukum yang lebih tinggi lagi, yang terkadang tidak tertulis, tetapi di hadapan Allah itu benar. Contohnya saudaraku, jangan berbohong, jangan berdusta, itu adalah kebenaran. Dengan tidak berbohong, tidak berdusta itu benar. Kita tidak bohong, tidak dusta itu benar di hadapan Tuhan, dan itu masuk dalam hukum Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang di atas itu, sekalipun itu dilanggar, tetapi Tuhan membenarkannya dengan alasan, dengan motivasi memang itu sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, ketika Rahab ini kan seorang perempuan sundal di pinggiran kota Yeriko. Jadi rumahnya itu menempel ke dinding tembok Yeriko, dan ketika itu dua orang pengintai dari Israel itu datang untuk mengintai tanah Yeriko itu, dan ketahuan kepada orang-orang Yeriko, ketahuan kepada penguasa, sehingga mereka dikejar. Dan menurut informasi, mereka singgah di rumah Rahab ini, dan Rahab ini menyembunyikannya, dan dia
berbohong, dalam tanda kutip berbohong. Berbohong bukan berarti dia memiliki hati pendusta, tapi memang dengan maksud yang berkenan di hati Tuhan, yaitu menyelamatkan. Ada muatan kasih ketika dia berbohong. Dia mau menyelamatkan dua orang ini. Karena kalau seandainya dia serahkan, yang dua orang ini pasti dibunuh, pasti mati. Dan perbuatan Rahab ini itu sebenarnya mengancam dirinya sendiri. Kalau sempat ketahuan dia berbohong, menyembunyikan dua orang ini, sebab kedua orang ini disembunyikan di atas, ditutupi dengan jerami, begitu ya, ditutupi. Seandainya ketahuan itu mengancam jiwanya, dia bisa dibunuh, termasuk keluarganya, karena dianggap bersekutu, dianggap bersekongkol dengan musuh, yaitu menyembunyikan pengintai dari Israel yang telah diketahui hendak menaklukkan Yeriko ini. Jadi Rahab ini dia tahu kehendak Tuhan, bahwa kedua orang ini adalah utusan Allah yang benar, utusan Allah yang kudus. Dia tahu, dia katakan, aku tahu bahwa Yeriko akan diserahkan kepadamu. Aku telah mengetahui kabar-kabar tentang kalian. Aku telah mengetahui kabar tentang Allahmu. Bagaimana Allahmu itu menyelamatkan kalian dari Mesir, menuntun kalian di padang gurun 40 tahun dengan perbuatan-perbuatan besar. Dia tahu mereka diberi makan oleh Tuhan dengan roti mana. Pakaian mereka, sepatu mereka tidak rusak. Dan ada tiang api pada malam hari, tiang api pada siang hari itu tiang awan untuk melindungi dari panas. Ketika malam melindungi mereka dari kedinginan. Jadi Rahab ini tahu hati Tuhan, tahu apa yang sedang berlangsung. Ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan sedang berlangsung. Diutusnya dua orang pengintai dari Israel. Dia tahu bahwa ini adalah karya Tuhan atas umat pilihannya, umat Israel, sehingga dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kedua orang pengintai itu. Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau kita tinjau dari hukum Taurat, jangan berdusta, tentu dengan segera kita mengatakan, oh dia bersalah, dia berdusta. Tunggu dulu, ada hukum yang lebih tinggi daripada itu. Ada hukum yang lebih tinggi, artinya tidak tertulis tetapi berkenan kepada Tuhan. Karena motivasinya tadi adalah kasih. Allah itu kasih. Dia mengasihi kedua orang itu. Dia rela berkorban demi kedua orang itu. Dan dia tidak mencari keuntungan. Rahab ini tidak dibayar untuk menyembunyikan kedua orang itu, tidak. Tapi dia tahu ini Allah yang Maha Kuasa sedang bertindak. Dia takut akan Tuhan, sekalipun dia bukanlah umat Tuhan. Tetapi di zaman dulu, bahkan di zaman sekarang, ada orang-orang di luar umat Tuhan yang memang sangat mengasihi Tuhan. Di Israel itu berkali-kali Tuhan Yesus memuji iman orang-orang non-Israel. Seperti perempuan di Syro-Fenisia yang sudah diuji oleh Tuhan, tidak baik memberikannya kepada anjing, tetapi dia tetap bertahan. Ya Tuhan, anjing juga makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Begitu pula Rahab ini, dia punya iman kepada Allah Israel itu. Dan Tuhan membenarkan dia, yang pada akhirnya Rahab itu diselamatkan beserta dengan seluruh keluarganya ketika Yeriko ditaklukkan. Rahab dan keluarganya diselamatkan. Bahkan dari Rahab pula diturunkan kepada raja-raja, yaitu Raja Daud, sampai ke Mesias, sampai Yesus Kristus. Rahab itu ada di urutan, ada dalam keturunan yang ada dalam silsilah yang menurunkan raja-raja, termasuk Yesus Kristus. Dia masuk ke dalam silsilah nenek moyang dari Yesus Kristus, karena dia menikah dengan Salmon. Salmon ini yaitu salah satu dari pengintai itu, dan Salmon ini adalah nenek moyang dari Raja Daud. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kebenaran itu adalah suatu keadaan di mana Tuhan ACC, tidak bertentangan dengan Tuhan. Tidak bertentangan dengan Tuhan. Terkadang kita simpel saja, jangan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, ada. Seperti waktu ketika murid-murid itu mengambil bulir gandum ketika mereka lapar, ketika mereka berjalan, kemudian melewati ladang gandum, dan murid-murid mengambil bulir-bulir gandum itu. Dan orang-orang Farisi, ahli Taurat menegur, "Guru, kenapa pada hari Sabat itu murid-muridmu mengambil itu? Kan ini hari Sabat, nggak boleh." Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Tidakkah kamu tahu, Daud juga beserta dengan pasukannya itu memakan roti yang seharusnya untuk imam. Tetapi kenapa dianggap tidak salah oleh Tuhan? Karena motivasinya tadi dan apa yang mereka lakukan itu dalam misi Allah. Yesus itu ada dalam misi Allah. Sedang dalam pelayanan, sedang dalam hari Sabat. Meskipun hari Sabat, tetapi mereka sedang melayani. Dan Tuhan mengatakan itu tidak bersalah. Sehingga dia mengatakan, bagaimana jika ada dombamu yang tersesat, yang terperosok ke dalam lubang pada hari Sabat? Memang hari Sabat melarang kita bekerja, berbuat apapun, kecuali beribadah. Tapi Tuhan mengatakan, tidakkah kamu segera menyelamatkannya? Begitu pula dengan orang yang sakit, yang lumpuh ini. Bukankah harus segera dilakukan penyelamatan ketika dia harus diselamatkan pada hari Sabat sekalipun? Dan mereka terdiam, orang-orang Farisi, ahli Taurat terdiam. Padahal hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Itu ada di hukum Taurat kelima, ya. Keempat. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti kita kompromi, kita melanggar firman dengan alasan demi Tuhan, karena kehendak Tuhan, tidak. Sama seperti lampu merah. Di lampu merah itu jelas ada pasalnya, tidak boleh melanggar lampu merah. Tetapi ada hal-hal yang lebih tinggi lagi, ketika orang sakit lewat ambulan, atau pasukan yang mengawal pejabat penting itu, maka lampu merah boleh dilewati. Kira-kira seperti itu. Ada hukum yang utama, ada hukum terutama. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi hukum Taurat itu hukum Allah. Tetapi di atasnya itu ada Allah sendiri yang membenarkan gitu, tidak masalah. Ada hukum yang diserahkan kepada manusia, 10 hukum Taurat diserahkan kepada Israel. Tetapi ada hal-hal oleh karena situasional, karena situasi, tetapi Tuhan membenarkan. Dengan motivasi apa? Dengan motivasi kasih. Seperti Rahab, dia dengan motivasi kasih kepada Tuhan, menghormati Tuhan dan kedua pengintai. Akhirnya dia berdusta, menyelamatkan kedua pengintai itu. Dia mengatakan kepada pasukan-pasukan Yeriko, "Coba lari ke sana." Mereka sudah lari katanya. Padahal tidak, dia sembunyikan. Dan itu berkenan kepada Tuhan. Sekalipun ada hukum mengatakan jangan berdusta. Memang dia bukanlah orang Israel, tetapi hati nuraninya, akal budinya juga pasti tahu namanya berdusta itu bohong. Tetapi di atas itu ada hukum Allah, hukum yang tidak tertulis, tetapi itu dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Sama ketika mungkin ada maling yang hendak dibunuh, ya mungkin ketahuan atau terjadi seseorang kabur lari dan masuk ke rumah kita. Kalau kita serahkan, dia pasti mati. Terus begitu datang ke rumah kita, seperti kejadian Rahab, terus kita berbohong, tidak ada di rumah ini, tidak ada, jangan ganggu kami, mereka tidak ada di rumah ini. Kita berbohong, tetapi karena kita mengasihi dia, menyelamatkan dia, dan itu berkenan kepada Tuhan, dan sudah tentu biarlah itu dipimpin oleh Tuhan. Bukan juga kita bermaksud menyelamatkan perampok atau orang jahat, tidak, tetapi biarlah itu dalam tuntunan Tuhan. Ya, memang itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya tahu hati Tuhan, orang-orang yang memiliki hati yang peka dengan Tuhan, begitu. Jadi, saudaraku, firman Tuhan berkata kebenaran akan menghasilkan damai sejahtera dan juga ketentraman dan ketenangan untuk selama-lamanya. Berusahalah hidup dalam kebenaran. Yesus adalah kebenaran.
Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran. Hiduplah di dalam Kristus. Belajarlah tentang hukum-hukumnya, belajar tentang karakter Tuhan, pemikiran Tuhan, sifat-sifat Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Ada tertulis semuanya. Supaya kita mengetahui apa kehendak Tuhan. Ada. Itu sebabnya selidiki firman Tuhan. Kita harus selidiki, kita harus bergaul dengan firman Tuhan supaya kita bisa hidup benar. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ya, firman Tuhan yang menuntun kita di jalan yang benar. Puji Tuhan saudaraku, tetaplah perjuangkan kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran itu akan menumbuhkan damai sejahtera. Akibat kebenaran itu ada ketentraman dan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.